Halo, perkenalkan aku Tiara Susmita, pengelola kedai Teroka, salah satu toko buku independen di Kota Padang. Bicara tentang buku yang bisa mengubah hidupku, salah satu yang bakal selalu aku sebutkan adalah novel pendek karya John Steinbeck yang judulnya Of Mice and Men. Tokoh utama novel ini, Josh dan Lenny, adalah dua orang sekawan yang sering berbeda pendapat dan juga watak. Pertemanan mereka membuat aku merasa lucu, sedih, sekaligus juga marah. Mereka memang tampak berlawanan, tapi sesungguhnya mereka dihubungkan oleh kondisi yang sama, yaitu sama-sama kaum pekerja yang melarat. Itulah yang menyentak aku ketika membaca novel ini. Kita seringkali bertikai sesama kita perihal hal-hal sederhana, sehingga kita sering lupa bahwa kita toh sama-sama rakyat kecil juga. Sayangnya, novel ini berakhir dengan tragis. Tapi tak dapat dipungkiri, ketragisan itu adalah ketragisan kaum pekerja pada umumnya. Capek-capek berjuang hidup agar tidak mati, tapi malah mati karena berjuang hidup. Nah, soal membaca, menurutku dengan membaca buku, itu bisa membuatku bisa lebih melihat dunia dari berbagai perspektif. Tidak semua pengalaman hidup bisa kita rasakan. Membaca adalah menambah pengalaman akan suatu kondisi secara tidak langsung, namun memberikan dampak langsung kepada pikiran dan juga perasaan kita. Bahkan, membaca bisa mempengaruhi jalan hidup kita juga. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah kita punya pandangan yang sama? Halo, nama saya Rati Fernandes. Saat ini saya berdomisili di Yogyakarta dan bekerja sebagai seorang editor di salah satu penerbitan. Ada banyak sekali buku yang berpengaruh dalam hidup saya, tapi ada satu yang tidak akan pernah bisa saya lupakan adalah Anak Semua Bangsa, seri kedua dari Tetralogi Buruh karangan Pramoedya Anantatur. Buku ini menurut saya sangat berkesan karena memang Pram menuliskannya dengan sangat baik. Ia berhasil memadukan fiksi dan data-data yang ia dapatkan dari berbagai sumber. Data-data ini kemudian memberikan perspektif yang sangat kaya dari buku ini dan juga memberi banyak sekali detail-detail yang sangat rinci terkait dengan deskripsi zaman, deskripsi tempat, dan penokohan dan lain sebagainya. Saya membaca buku ini di usia 19 tahun, usia yang sepantaran dengan tokoh Minke dalam buku ini, dan saya merasakan bahwa kami memiliki kemiripan dalam hal penyadaran atas identitas diri gitu, proses mencari jati diri, proses untuk menggali akar epistemik kami dan menyadari sebenarnya kami ini siapa. Saya terlahir sebagai anak yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebuah provinsi yang selama berpuluh-puluh tahun oleh pemerintah pusat dilekatkan label-label yang sangat inferior, label sebagai provinsi yang miskin, terbelakang, masyarakatnya sering kelaparan, dan lain sebagainya. Dan lewat buku ini saya menyadari bahwa ternyata Minke juga mengalami hal yang sama ketika dia yang adalah seorang pribumi berhasil bersekolah dan mengakses banyak pendidikan dari barat, tapi menyadari bahwa masyarakatnya, kaum lokal atau kaum pribumi ini juga mengalami semacam pelekatan label yang sangat tidak adil, dan dia kemudian berusaha untuk turun ke realitas, mencari tahu sebenarnya kehidupan masyarakat pribumi yang sebenarnya seperti apa, apakah mereka benar-benar persis seperti apa yang dilekatkan oleh oleh pemerintah kolonial ini sebagai masyarakat yang malas dan tidak bisa berkembang dan lain sebagainya. Dengan buku inilah dan cara penceritaan yang seperti itu, perspektif saya terhadap diri saya sendiri dan daerah asal saya itu berubah. Saya menyadari bahwa label-label tersebut adalah label-label yang diberikan secara sistemik, bukan karena memang provinsi saya ini adalah provinsi yang terbelakang atau masyarakatnya pemalas tidak mau berkembang, tapi karena memang cara pembangunan yang dipakai oleh oleh pemerintah pusat ini sudah salah dari perspektifnya, sudah salah dari sudut pandangnya, sehingga apapun yang mau mereka lakukan akan gagal di tempat ini. Dan walaupun saya belum bisa seperti Minke yang mana bisa menyuarakan hak-hak dan suara dari masyarakatnya sendiri, tapi setidaknya saya menyadari bahwa ada kesalahan seperti ini dan berusaha mengikisnya dengan cara apapun yang saya bisa. Terima kasih. Perkenalkan, namaku Inggan, umurku 16 tahun.
Hari ini aku akan sedikit bercerita tentang bagaimana buku bisa mengubah sudut pandangku, mempengaruhi pola pikirku dalam mengambil keputusan ataupun tindakan yang akan aku lakukan. Masing-masing buku tentu punya caranya tersendiri untuk menghibur pembacanya, menghadirkan inspirasi, nilai-nilai moral maupun pesan yang ingin disampaikan penulis agar kita, sang pembaca, bisa menangkap pesan itu. Buku yang rasanya benar-benar berkesan untukku itu buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Buku yang sudah go internasional ini menurutku sangat luar biasa. Aku selalu kagum dengan sosok Lintang yang dengan segala keterbatasan, kekurangan, kemiskinannya, ia tetap menjadi spons yang menyerap berbagai ilmu yang ada di sekelilingnya. Seperti kata Ikal dalam film Laskar Pelangi, dia adalah jenius didikan alam. Dan itu tepat sekali. Kadang aku malu dengan sosokku yang masih malas untuk belajar. Padahal dalam segala kemudahan ini, tidak ada alasan untuk tidak belajar, ya kan? Bagaimana si Lintang mengayuh sepedanya berkilo-kilometer hanya untuk sampai ke sekolah untuk belajar. Dan rasanya aku sangat malu akan hal itu. Jadi setelah membaca ataupun menonton filmnya, rasanya aku selalu berpikir, kalau aku nggak belajar sekarang, nanti aku jadi apa? Sedangkan yang belajar saja belum tentu akan menjadi seseorang, kan? Buku ini begitu banyak mengubah sudut pandangku, membuatku jadi rajin belajar. Bisa dibilang rajin sih, enggak juga, tapi ya setidaknya lebih baik daripada yang dulu. Sebenarnya masih banyak buku-buku lain yang tentu saja punya ciri khasnya dalam membuatku semangat belajar, seperti Negeri Lima Menara. Itu benar-benar membuatku berani bermimpi dan berani untuk berjuang untuk mewujudkannya. Rasanya 3 menit itu terlalu sebentar ya. Sekian deh yang dapat. Jika ada yang bertanya apa buku favoritku, sepertinya aku akan kesulitan untuk menjawab. Tapi, kalau dipaksa untuk memilih satu buku yang menurutku semua orang harus membacanya, maka aku akan memilih Pangeran Cilik. Bulan Maret tahun 2016 adalah waktu pertama kali aku berkenalan dengannya. Aku tidak menyangka bahwa aku akan sangat menyukainya. Beberapa hal sangat mirip dengan apa yang aku rasakan. Ini membuatku kembali mengingat masa kecilku. Salah satu yang paling aku ingat adalah tentang gambar ular boa yang memakan gajah. Kisah tentang gambar ular boa mirip dengan apa yang terjadi padaku. Aku pun pernah merasakan hal yang dirasakan tokoh aku, dengan komentar orang dewasa yang mengatakan bahwa seorang seniman tak akan hidup enak, maka aku mengurungkan cita-citaku untuk menjadi seniman di usiaku yang masih sangat muda. Aku tumbuh menjadi orang dewasa yang membosankan, yang terlalu serius dan seringnya lupa akan kebahagiaan anak-anak. Lupa bahwa pikiran anak-anak sangat sederhana dan juga lupa bahwa apa yang terlihat remeh bagi orang dewasa ternyata masih menjadi hal yang serius untuk anak-anak. Tiap buku memiliki perannya masing-masing, tapi Pangeran Cilik adalah salah satu yang bisa mengubah pandanganku tentang dunia anak-anak. Dia membantuku untuk melihat dari sudut pandang anak-anak, membantuku untuk menjadi seorang ibu yang tak menganggap remeh hal sekecil apapun yang anak-anakku katakan, membantuku untuk menumbuhkan empati terhadap mereka, dan membantuku untuk lebih memahami orang dewasa dari kacamata anak-anak. Seringnya, buku anak lebih mudah membuka mataku terhadap segala hal yang tidak tampak. Seperti kata sang rubah, hanya lewat hati kita bisa melihat dengan lebih baik. Dan Pangeran Cilik berhasil melakukan tugasnya dengan baik.
Terima kasih Pangeran Cilik. Darimu aku banyak belajar. Tetaplah menjadi pengingat dan pembimbing bagi semua orang. Salah satu buku yang saya suka adalah karya Aan Mansur, Melihat Api Bekerja. Ini adalah kumpulan puisi karya Aan Mansur yang bertempat tinggal di Makassar. Salah satu yang bikin menarik adalah tentang mendengarkan larik-larik Aan Mansur yang ditulis oleh Safadi Cukup. Menurut saya buku ini benar-benar inspiratif dan juga punya ilustrasi yang keren banget. Salah satu yang menarik itu mengingat pesan ibu. Setelah sampai di perhentian terakhir sejak ini, kau ingat pesan ibumu. Seluruh yang kau miliki bukan yang kau mau. Seluruh yang kau mau bukan yang kau butuh. Seluruh yang kau butuh bukan yang kau jangkau. Seluruh yang mampu kau jangkau, luruh dan sia-sia belaka. Berhenti, jangan berangkat sebelum tiba. Ini pesan buku. Secara keseluruhan buku dengan 154 halaman ini sangat inspiratif, apalagi gambar-gambarnya keren banget.